Halo semua, hari ini kita udah terhubung dengan Nadia Natania. Dia au pair di Prancis. Nat, coba lo jelasin apa sih sebenarnya, atau lo kenalin diri lah. Oke, jadi nama gue Nadia. Gue tuh dari Bandung. Gue asli orang Indonesia. Nah, gue ke Prancis ini buat jadi au pair di sini. Kayaknya banyak yang belum tahu kan au pair itu apa. Nah, jadi ini tuh bukan program dari kampus gue. Gue udah lulus kemarin Februari. Terus salah satu teman gue ngajakin gue buat ikut program au pair. Nah, program au pair itu kayak culture exchange di Eropa. Banyaknya sih di Eropa. Cuman ada juga di negara-negara lain. Kayak Amerika, Australia, kayak gitu. Nah, sekalian gue belajar bahasa di sini. Jadi si au pair ini gue masuk ke host family, nanti ada keluarga angkat di sini. Nah, cara dapat host family-nya, gue apply kerjaan, namanya di aupairworld.com, ada websitenya. Terus nanti gue masukin CV segala macam, nanti ada wawancara. Nanti kalau yang kepilih, dia bakal bantu urusin buat visa gue ke Eropa. Nah, gue tuh pilih negara Prancis karena emang mau belajarnya bahasa Prancis. Nah, udah gitu di Prancis, jadi ini tuh untung-untungan ya buat dapat visanya tuh susah, terbilang susah buat dapat visanya. Tapi gue ya coba aja lah. Terus gue nggak pakai agen. Ini ada juga sih agen yang ngurusin. Tapi gue apply mandiri nggak pakai agen. Terus ternyata visa gue accepted. Terus jadi gue bisa ke France selama 1 tahun. Jadi visa gue buat 1 tahun. Di France ini gue tinggal di host family. Dia kasih pocket money juga ke gue. Jadi gue bantu urusin anak-anak dia. Dia belajar budaya gue dan gue belajar budaya dia. Gue bantu urusin anak-anaknya dan dia kasih pocket money ke gue per bulan. Dan setiap au pair itu harus masuk sekolah bahasa. Jadi mereka harus daftarin gue ke sekolah bahasa gitu. Jadi di sini gue sekolah bahasa, terus nemenin anak-anaknya, dapat uang juga, dapat uang bulanan. Jadi ya itu tinggal di Eropa dan bukan gratis lagi, tapi dibayar gitu. Cuman prosesnya emang panjang. Terus apa sih yang sebenarnya bikin lu pengen banget ikut program ini? Kan lu udah lulus ya. Banyak orang tuh kalau udah lulus kan pengennya langsung kerja. Tapi lu malah ikut program ini gitu. Ini banyak banget sih yang nanya. Gue kan lulus kemarin Februari. Terus gue tuh kayak masih belum mau gitu beres gue kuliah. Gue langsung masuk ke dunia kerja. Dimana gue tuh kerja Senin sampai Jumat 8 jam sehari. Dan itu bakal berlangsung tuh sampai gue pensiun. Itu kayaknya ngeri banget gitu gue bayanginnya. Tapi gue juga gak bisa dong gue jadi pengangguran. Maksudnya nyusahin keluarga gue terus jadi beban buat keluarga gue juga harus cari uang. Ya gue cari cara biar gue bisa dapat uang dengan cara yang gue senengin, yaitu explore negara baru, ngurusin anak-anak kayak gitu. Sekalian gue juga belajar bahasanya kan. Jadi ya gue experience buat 1 tahun ke depan. Kalau gue seneng bisa diperpanjang sampai 1 tahun lagi. Jadi maksimal cuma bisa 2 tahun. Oke. Nah kayak gitu, lu kan pas udah apply itu susah gak sih cara nge-apply-nya? Nah buat apply harus ada sertifikat bahasa dulu. Buat Prancis harus ada sertifikat bahasa level A1. Jadi gue tuh bener-bener ya nekat. Jadi gue coba les Prancis dulu biar gue bisa dapat sertifikat bahasa. Gue les 4 bulan, terus gue tes dan ternyata gue lolos tes bahasa Prancisnya. Setelah gue lolos tes bahasa Prancis, gue cari keluarga. Pas cari keluarga, gue harus sertain bukti sertifikat itu. Nah udah gitu, ada keluarga yang mau sama gue, ada keluarga yang tertarik. Kita ngobrol, wawancara, Skype. Terus dia jelasin keadaan di rumah dia gimana. Terus dia tinggalnya di mana, uang saku per bulan berapa, anaknya berapa, kayak gitu. Terus kerjaan gue di sana ngapain. Nah nanti udah gitu dia tuh nggak cuman wawancara sama gue, tapi dia wawancara sama banyak au pair gitu, banyak calon. Nah udah gitu dia pilih gue, gue dipilih, udah gitu masuk ke apply visa. Nah di sini paling panjang sih, paling ribet banget. Kayak harus ada health certificate, terus harus ada kemampuan bukti bisa bahasa Prancis level A1, terus si kontrak itu bahkan harus dikirim dari Prancis ke Indonesia. Jadi itu paling lama sih nunggu itunya.
nunggu kontraknya dikirim dari Prancis ke Indonesia. Terus setelah dokumen semua lengkap, gue ke apa ya, kayak TLS itu tempat bikin visa Prancis. Udah gitu prosesnya 1 bulan. Tapi ini tuh benar-benar nggak ada jaminan kalau visa gue bakal diterima. Jadi ya susah sih, kayak kemungkinannya 70 atau 60% buat diterima. Jadi nggak 100% visa gue tuh bakal diterima. Ya gue cuma bisa doa aja sih waktu itu ya, semoga visa gue diterima karena udah perjuangan banget. Gue udah les bahasa, gue udah tes bahasa Perancis, gue udah cari keluarga, dan cari keluarga itu susah banget, nemu keluarga yang cocok. Terus mau sama gue tuh au pair lain tuh 2 tahun, ada yang 1 tahun, ada yang 6 bulan baru dapat keluarga. Sedangkan gue tuh cuman 1 bulan, gue cari keluarga 1 bulan dan dapat yang klop. Dan dia minta gue datang 2 bulan kemudian. Jadi cuma 2 bulan waktu gue buat ngurusin semua dokumen untuk apply visa. Jadi cuma 2 bulan waktu gue ngurusin. Setelah dokumen semua di apply, visa gue dapat, gue langsung beli tiket pesawat karena harus pergi 3 minggu seudahnya gitu. Oh iya. Iya, jadi pepet banget. Gue harus pergi 3 minggu seudahnya. Jadi gue beli tiket pesawat, 3 minggu setelahnya gue langsung pergi ke sini. Oh, tapi kalau gitu lu beruntung banget dong. Percobaan pertama dan lu gak nunggu lama dan lu bisa langsung pergi. Iya, ini pertama kali gue punya ide buat ikut au pair bulan Agustus. Dan Februari gue udah di Perancis. Oh, oke. Jadi les bahasa, tes bahasa, cari keluarga, urus visa, itu 6 bulan deh semuanya. Dari nol. Oh gila sih lo teh. Gila banget. Oke. Nah, lu kan udah waktu di Perancis nih, lu dapet keluarga. Nah, gimana lu pengalaman lu sama keluarganya? Nah, jadi si keluarga yang pertama gue dapet ini, dia belum pernah punya au pair sebelumnya. Gue itu au pair pertama dia, dan dia juga host family pertama gue. Jadi kita sama-sama nggak punya pengalaman. Nah, udah gitu, karena ini gue baru pertama kali juga, jadi gue tuh nggak tahu kalau ternyata testimoni dari au pair sebelumnya itu cukup penting ternyata. Gue coba aja karena emang dia baik banget waktu video call, waktu chatting, benar-benar iya kamu butuh apa, saya kasih, kamu butuh dokumen apa, dia benar-benar cariin, dia benar-benar print semua dokumennya, dia kirim hari itu juga. Jadi benar-benar dia kelihatan pengen banget ada gue di sana. Terus tapi ya namanya juga kerja. Jadi di sini kan gue bukan liburan, bukan main-main, tapi kerja dan belajar bahasa. Jadi ya pertama-tama nggak ada masalah, semua berjalan lancar. Terus mulai nih anaknya nggak sopan, bener-bener nggak sopan. Beda sih sama anak-anak di Indo ya, karena gue tuh udah sering banget berhubungan sama anak-anak di Indonesia. Gue udah sering volunteer ke sana sini, ke pelosok lah. Terus gue punya keponakan juga masih kecil-kecil, sering gue urus dan nggak pernah ada masalah sama mereka. Tapi beda ya sama anak di Prancis tuh, mereka lebih bosi. Terus nggak tahu sih, memperlakukan gue bener-bener nggak semestinya gitu. Yang di keluarga pertama itu. Gue cukup gak nyaman ya, bukan cukup gak nyaman, tapi bener-bener gak nyaman di keluarga yang pertama ini. Jadi jangan bayangin au pair itu bahagia terus jalan-jalan di luar negeri dibayarin. Enggak, karena gue kerja kan. Ya emang jalan-jalan Sabtu Minggu, kadang-kadang jalan-jalan dibayarin sama mereka. Tapi kan sehari-harinya Senin sampai Jumat gue kerja gitu, jadi gak selalu bahagia juga sih. Oh, berarti lu ada waktu liburnya dong sebenarnya? Tiap Sabtu Minggu gue libur, Senin sampai Jumat kerja. Kerjanya sehari 5 jam. Oh. Jadi kerjanya tuh gue anterin anaknya, jemput kayak gitu. Anterin ke sekolah, jam 4:30 baru pulang, gue jemput. Udah gitu sampai rumah, mereka mandi, gue kasih makan. Terus gue suruh mereka kerja PR, gue cek PR-nya. Udah gitu siapin makan malam. Udah gitu cuci-cuci piring, beres makan malam, udah gitu ya tidur. Tapi
nggak ada masalah waktu mereka masuk sekolah, minggu mereka sekolah nggak ada masalah sama sekali. Nah tapi kan lagi lockdown gara-gara corona kemarin tuh, jadi mereka di rumah terus kan bareng sama gue terus. Jadi gue kerja tuh sehari lebih dari 5 jam dari gue bangun sampai gue tidur lagi karena merekanya di rumah kayak gitu. Nah baru deh terjadi banyak hal gitu. Ceritain. Soalnya kan gue tuh udah baca story lu kan, dan gue ngerasa itu salah satu Messi menurut gue kenakalan anak kecil yang parah sih. Coba lu ceritain dong, siapa tahu ada yang belum lu ceritain di Instagram gitu. Aduh ngakak banget sih ini sebenarnya. Pas kejadiannya tuh bener-bener gak ngakak sih. Gue bener-bener stres, depresi. Gue tuh pengen banget keluar dari semenjak anaknya tuh udah gak sopan sama gue. Jadi 2 minggu pertama itu anaknya mulai gak sopan, teriak-teriak ke gue. Terus kalau minta ngambilin barang dia mintanya pakai kaki, dia nunjuknya pakai kaki. Dan itu benar-benar gak nyaman banget deh buat gue. Dia teriak-teriak. Gue nggak salah pun dia selalu teriak. Ambilin itu. Tapi dia tuh teriak-teriak dan nunjuknya pakai kaki. Terus karena dia bahasa Inggrisnya jelek banget dan kita ngobrolnya pakai bahasa Inggris kan, karena bahasa Prancis gue belum lancar. Dia suka marah-marah karena gue nggak ngerti. Tapi yang gue nggak ngerti tuh bukan gue yang salah, dia yang salah. Dia nggak ngomong bahasa Inggris itu nggak bener, tapi dia marah ke gue. Terus apapun yang gue lakuin salah, misalnya gue beresin kamar dia atau gue beresin bekas makan dia selalu marah, belum beres, atau enggak ngapain diberesin sih, kan aku lagi di sini, kayak gitu. Tiap dibangunin pagi-pagi marah-marah, padahal mamahnya itu yang suruh gue bangunin. Jadi mamahnya kasih tugas ke gue harus bangunin, tapi pas gue bangunin anaknya marah-marah. Kalau anaknya nggak mau turun, mamahnya yang marah ke gue. Jadi pusing banget gue waktu itu, bener-bener depresi. Tapi mikir buat keluar juga, aduh ribet banget keluar ya. Terus baru 40 hari di rumah yang ini, kayak ya ampun masa baru 40 hari gue udah mau keluar. Tapi bener-bener gak nyaman, kayak gak cocok ya, ini keluarganya gak cocok sama gue. Terus mereka bener-bener perfeksionis. Jadi au pair itu bukan pembantu kan, tadi gue udah bilang. Jadi gak ada bersih-bersih rumah, gue cuman urusin anaknya. Cuman pada kenyataannya mamahnya tetap nyuruh gue bersih-bersih rumah, ngosek WC, bersihin dapur, nyapu halaman rumah, terus nyapu pel seisi rumah. Yang itu tuh bukan kerjaan gue sebenarnya. Nah karena gue tuh nggak nyaman main sama anak-anaknya, jadi mamahnya tuh bilang, kalau kamu ngerjain pekerjaan rumah, saya potong waktu main kamu sama anak-anak, kayak gitu. Dan gue udah bener-bener gak nyaman banget sama si anak-anaknya. Jadi gue mau bersihin rumah. Nah udah gitu, setelah gue dikasarin dan gak sopanin sama dia, gue bilang ke mamahnya. Terus pada awalnya mamahnya masih bela gue karena dia tahu emang anaknya yang salah. Terus dia kasih tahu anaknya. Setelah dikasih tahu, tapi nggak membaik, keadaan nggak membaik, dia tetap kayak gitu. Terus pada akhirnya dia tuh kayaknya nggak tahu dia jahil atau nggak suka sama gue atau apa. Mereka berdua masukin shaving cream ke odol gue, dan gue tuh bingung, odol gue tiba-tiba jadi biru, padahal odol gue itu warna pink. Gue nggak tahu itu apa. Terus gue tanya ke mereka, ini kenapa bisa kayak gini ya? Terus dia bilang nggak tahu. Mereka nggak ngaku. Terus papahnya lihat kan, kenapa Nadia? Papahnya nanya gitu. Terus saya bilang nggak tahu, ini odol saya sebenarnya pink, kenapa jadi biru? Terus papahnya bilang, saya juga nggak tahu, kata papahnya. Terus dia bantuin gue keluarin si biru-birunya kan. Terus papahnya bilang, kamu yakin odol kamu pink? Terus gue bilang kan, yakin, orang tiap hari saya pakai ini. Terus dia bantuin keluarin, ternyata emang bener pink akhirnya gitu. Jadi kayak udah dipecet-pecet akhirnya udah keluar semua si shaving creamnya. Cuman itu tuh udah sempet gue pakai gitu sebelumnya, karena gue kira cacat produk dari pabriknya. Terus gue tanya mami gue kan, Ma pernah nggak beli odol ini tapi isinya biru? Terus mami gue bingung gitu kan, apa sih maksudnya, kayak biru gimana sih? Terus gue bilang kan, nggak jadi, gue bilang gitu. Terus besokannya gue coba geledah WC, dan akhirnya gue nemu itu tuh ternyata shaving cream papahnya buat cukur jenggot sama kumis. Dia masukin ke
Gila banget dia masukin ke odol gue. Udah gitu yang kedua dia curi lipstick gue. Dia tuh suka banget sama lipstick gue yang itu, dan dia selalu bilang ke gue, boleh pakai nggak? Dia selalu nanya sebelum dia pakai, terus gue selalu bolehin. Nah pada suatu hari lipstick gue hilang, nggak ada di tempatnya. Terus gue tanyakan ke dia, kamu ambil lipstick saya? Terus dia bilang nggak tahu. Terus aku bilang kan, yang benar nggak kamu ambil nih beneran. Nah dia di situ marah. Gue bilang enggak, dia ngomong kayak gitu kan. Terus oke, gue bilang gitu kan. Udah gitu, tapi ini aneh banget, kalau bukan dia yang ngambil siapa. Terus besokannya gue masuk kamar dia, gue iseng geledah kamar dia, dan emang ada di situ, ternyata dia sembunyiin di tempat pensil dia. Akhirnya gue nemu. Terus gue lapor papahnya. Mamahnya waktu itu nggak ada di rumah, mamahnya lagi di Paris. Gue lapor papahnya bilang, iya saya bakal tegur anak saya kayak gitu. Terus gue bilang setelah gue dikasarin, dia nggak sopanin sama dia, sekarang dia nyuri, dan maksudnya bercandanya keterlaluan banget sampai naruh shaving cream di odol. Kayak itu bahaya banget kan, maksudnya aduh nggak lucu sama sekali. Terus gue bilang mungkin kita nggak cocok ya, saya udah coba sabar ngadepin anak kamu dari awal, saya udah pernah ingetin kalau anak kamu nggak sopan, saya nggak nyaman ada di sini, tapi malah keulang terus. Gue bilang kalau gue mau keluar dari rumah ini. Terus papahnya kaget sama gue bilang kayak gitu, dia langsung telepon istrinya. Terus istrinya si host mom gue langsung minta maaf ke gue, dan dia bilang jangan bikin keputusan cepet-cepet katanya, nanti tunggu saya pulang dari Paris, kita omongin ya, siapa tahu bisa nemu solusinya, dia ngomong gitu kan. Terus gue mikir, oh iya mungkin gue harus tunggu lagi, siapa tahu anaknya bisa berubah. Terus besokan udah gitu malamnya diinterogasi kan si anaknya sama papanya, tetap nggak ngaku. Setelah itu baru gue agak sedikit keras, gue bilang kalau bukan kalian siapa lagi, emang di rumah ini ada hantu? Kalaupun di rumah ini ada hantu, ya saya tetap mau keluar karena ini rumah ada hantunya. Gue bilang gitu. Oke. Terus reaksi gimana? Terus papahnya bilang ya easy kata dia. Terus udah gitu dia panggil lagi anaknya, dia interogasi lagi. Akhirnya ngaku, di akhirnya ngaku. Anaknya bilang mereka berdua datang ke depan gua, tapi ini tuh karena disuruh sama papahnya kan. Akhirnya ngaku, iya itu kita tuh bercanda katanya gitu. Terus gua nggak marah sama sekali. Gue bilang, coba kalau dari awal kamu bilang waktu kamu masukin shaving cream ke odol, waktu aku tanya pertama kali, kalau kamu ngaku terus kamu bilang hahaha iya nih kita bercanda, ya aku nggak akan bete. Gue bilang gitu kan. Tapi waktu kemarin aku tanya kalian malah nggak ngaku, itu kan bahaya banget. Gue bilang gitu. Udah gitu mereka minta maaf. Ya udah, mamahnya bilang mereka dihukum, kamu jangan main sama mereka. Terus udah gitu seminggu berlalu, itu tuh dia minta maaf kan hari itu. Besokannya yang anaknya kecilnya udah gak sopan lagi. Pas gue bangunin dia marah-marah, dia teriak get out from my room. Terus udah gitu gue siapin breakfast, dia turun ke bawah, breakfastnya tuh masih gue siapin. Terus dia teriak lagi, jangan bangunin gue kalau breakfast emang belum siap, kata dia gitu. Padahal kemarin malamnya dia baru minta maaf sama gue. Kemarin malamnya belum 24 jam. Udah gitu dia makan breakfast, terus dia bilang, lu tahu nggak sih breakfast tuh pakai sendok kecil bukan sendok gede kayak gini. Terus ya udah gue ganti sendoknya jadi sendok kecil. Maksudnya gimana sih, kemarin malam baru mohon minta maaf ke gue, sekarang udah kayak gitu lagi. Terus kayak gue udah nggak tahan banget, ini gila sih. Gue tetap kasih kesempatan tapi nggak berubah. Udah gitu dia ngadu yang aneh-aneh juga ke nyokapnya, bilang katanya kalau dia jatuh gue selalu ketawa-ketawa. Padahal gak pernah ada kejadian kayak gitu, dia jatuh gue ketawa-ketawa, itu gak pernah sama sekali. Terus
gue bilang kan, saya nggak pernah ya nyakitin anak kamu, saya nggak pernah kalau dia jatuh ketawa-ketawa. Mungkin waktu itu mungkin saya nggak sadar, tapi saya nggak tahu juga ya. Saya rasa sih saya nggak pernah kayak gitu. Terus gue bilang, saya minta maaf kalaupun ternyata benar saya kayak gitu. Mungkin saya nggak sadar, gue ngomong gitu kan. Terus seudahnya kita main bareng. Yang kejadian malah gue yang jatuh dan dia yang ketawa-ketawa tiap gue jatuh, ataupun tiap gue bilang gue sakit gitu, misalnya dia lempar barang ke gue atau dia ngapain, gue bilang dia yang ketawa-ketawa. Jadi kayak wow, dia udah ngadu yang aneh-aneh gitu loh ke mamahnya. Bener-bener gila sih, bener-bener gila banget. Terus itu tuh anak yang kecil, anak yang gede sopan-sopan aja ke gue. Cuman jutek banget, jutek. Lu ngurus berapa anak? Cuma 2 anak. 2. Cuma 2. Umurnya 6 sama 10. Oke, lanjut. Nah yang 6 ini yang gila banget. Yang 10 itu biasa aja, cuma dia pendiam, dia jutek banget. Mamahnya tuh bilang ke gue, kamu tuh harus ngobrol sama dia, kamu tuh harus sosialisasi sama dia. Aku udah coba, tapi dia yang kayak gak mau, dia yang menjaga jarak sama gue. Kayak jutek banget, gue tiap tanya apapun cuma jawab ya, enggak. Kayak gitu doang. Gimana cara bisa gue deket sama dia kalau dia jaga jarak sama gue kan. Udah gitu mamahnya pulang dari Paris. Dia nanya gimana keputusan akhir kamu. Terus gue bilang keputusan akhir saya tetap mau keluar karena udah gak cocok, bener-bener gak cocok. Terus mamahnya baru dari situ dia marah-marah. Dia bilang kamu ya kesini cuma pengen visa Eropa doang kan, makanya kamu bohong di profil kamu bohong di CV kamu bilang suka sama anak-anak. Saya tuh nggak lihat ya kamu suka sama anak-anak. Saya tuh nggak ngelihat kamu punya chemistry sama anak-anak saya. Terus dia bilang, dia selalu bilang kalau gue tuh kerja nggak maksimal. Padahal gue kerja lebih dari jam yang seharusnya. Gue kan kerja cuma 5 jam sehari. Gue malah nemenin mereka seharian. Udah gitu dia selalu bilang, suami saya gak merasa terbantu minggu kemarin. Padahal suaminya selalu bilang makasih ke gue. Dan dia kayak berterima kasih banget sama bantuan yang gue kasih waktu mamahnya lagi gak ada. Gue gak ngerti sih itu suaminya kenapa ngomong kayak gitu, atau istrinya yang ngada-ngada. Karena gue tahu suaminya tuh terbantu banget minggu kemarin waktu istrinya nggak ada. Terus tiap gue beres-beres rumah, dia tuh selalu kritik apapun yang gue lakuin. Ini belum bersih, ini kurang bersih, ini segala macam. Dia selalu kritik apapun yang gue lakuin. Padahal bersih-bersih rumah itu bukan tugas gue sebenarnya. Terus udah gitu dia bilang gue cuma pengen visa Eropa. Dia bilang kamu bohong di profil kamu kalau kamu suka anak-anak. Saya nggak ngelihat hal itu. Terus gue bela diri dong. Saya nggak pernah ada masalah sama anak-anak di negara saya, bahkan di negara lain, karena saya pernah volunteer di Philippines, saya pernah volunteer di Sabang, saya pernah volunteer di Garut, udah pernah kemana-mana. Saya punya sepupu umurnya 5 sama 7 yang gue suka urusin juga, dan gak pernah ada masalah sama mereka. Saya ngomong I'm sorry but the thing is mereka semua sopan ke gue, jadi kita gak pernah ada masalah. Gue ngomong gitu. Dan kayaknya dia merasa tersindir anaknya. Gue bilang kayak gitu. Gue gak bilang anaknya gak sopan, gue cuma bilang mereka sopan sama gue, makanya gak pernah ada masalah. Terus dia bilang, saya gak percaya, masa kamu gak pernah ada masalah sama sekali sama anak-anak. Terus gue bilang, ya emang gak pernah. Kalaupun ada berarti masalahnya gak gede, karena gue gak ingat. Gue ngomong gitu. Terus dia tetap bilang kalau kerja gue gak maksimal. Dia bilang gini, saya tuh di sini nampung pekerja ya, saya bukan nampung turis, saya bukan nampung anak ketiga. Dia ngomong kayak gitu. Terus gue cuma bilang iya saya juga di sini kerja. Gue selalu ngomong gitu karena tiap gue ngomong dia salah lagi, sampai gue bingung mau ngomong apa, mau bela diri apa juga gue bingung. Gue cuma bilang kalau kamu nggak percaya, saya selalu catat apapun yang saya kerjain, dan sama jam-jamnya juga gue selalu catat. Minggu kemarin yang kamu ke Paris saya catat itu saya kerja ngapain aja. Mungkin kamu mau lihat, siapa tahu minggu depan ada yang kamu nggak suka dari pekerjaan saya, dari jam kerja saya. Gue ngomong gitu. Terus dia bilang
saya nggak perlu catatan buat diri kamu sendiri, saya perlu catatan buat dilaporin ke saya, kata dia. Terus iya ini juga saya bikin buat dilaporin ke kamu, cuman kamu kemarin keburu pergi ke Paris, kata gue gitu. Terus dia bilang nggak perlu, dia bilang nggak perlu, saya perlu buat ntar minggu depan kamu laporin ke saya tiap hari, dia ngomong kayak gitu. Dia bilang tiap hari detail kamu laporin ke saya. Terus gue bilang kan, iya mungkin kamu mau lihat dulu minggu lalu biar bisa jadi bahan perbandingan gitu. Jadi buat gue kerjain apa ntar minggu depan yang salah bisa dikoreksi. Terus dia bilang gak perlu, what pass is pass. Dia ngomong gitu dong. Oke. What pass is pass. Padahal gue tuh mau ngasih lihat kalau gue kerja tuh lebih dari jam yang seharusnya. Gue mau ngasih lihat. Terus dia bilang gak perlu. Terus di situ gue udah sedih banget karena gue di negaranya di lockdown, jadi gue nggak bisa keluar dari rumah itu. Gue bilang ke dia, keputusan akhir saya keluar dari rumah ini, tapi saya harus nunggu sampai lockdownnya beres, karena saya nggak bisa kemana-mana sekarang, gitu kan. Gue bilang kalau gue bakal ke rumah temennya mami ada di Prancis juga, tapi beda kota sama gue, jadi jauh. Dan gak bisa pindah kota kan karena lagi lockdown. Gue bakal kesana bentar, udah gitu gue balik ke Indonesia. Gue bilang gitu. Padahal gue cari keluarga baru sebenarnya. Gue cari keluarga lain. Cuman gue gak enak kan bilang ke dia. Terus udah gitu karena dia tahu gue bakal keluar beres lockdown, dia mulai semena-mena sama gue. Beda banget kelakuannya dari pas pertama gue datang. Karena tahu gue udah mau keluar, jadi dia benar-benar meres tenaga gue. Dan waktu itu tuh dia bilang ini tuh lagi hari Minggu. Ini dia hari dimana gue keluar. Cuman gue awalnya belum punya ide ini gitu. Terus karena gue masih mikirnya gue harus nunggu sampai lockdown beres baru bisa keluar. Dia bilang ini siapa sih yang nyuruh motong bawang kayak gini? Padahal ini tuh kedua kali gue motong bawang. Jadi sebelumnya udah pernah. Dan ini sama persis sama yang dia suruh. Terus dia bilang saya gak pernah ya motong bawang kayak gini. Dia bilang kayak gitu. Terus dia lempar si kantong bawangnya ke meja. Dia lempar. Terus potong yang bener, dia ngomong gitu. Terus dia contohin kayak gini. Padahal gue gak paham. Yang dia suruh pertama kali, yang minggu lalu dia suruh, itu gue lakuin persis. Kenapa sekarang gue dimarahin? Gue nggak ngerti sih. Mungkin dia udah sensi karena gue mau keluar kayak gitu. Ya udah akhirnya. Gimana lu bisa keluar itu toksik banget sumpah keluarga itu. Iya, itu toksik banget. Terus gue nangis tiap hari. Ini berat banget sih buat gue waktu kemarin. Gue nangis, gue depresi banget. Gue pengen keluar dan gue nggak tahu lockdown sampai kapan. Lockdownnya katanya bakal sampai akhir Mei. Ada yang bilang pertengahan Mei. Gue udah nggak kuat banget. Kemarin tuh awal April gue keluar tuh. Berarti gue kalau akhir Mei gue masih 2 bulan lagi di situ. Gue udah kuat. Terus gue nangis tiap hari, telepon mami, terus gue berdoa juga, Tuhan tolong kasih cara gimana biar gue bisa keluar dari rumah ini. Gue gak punya ide sama sekali, karena gue udah terlanjur bilang kalau temannya mami itu rumahnya di kota yang jauh itu. Gue udah kasih tahu alamat lengkapnya, yang benerannya. Terus gue benar-benar gak punya ide sama sekali gimana gue bisa keluar dari rumah lama. Terus udah gitu gue tidur nangis-nangis, pokoknya gue nangis-nangis tiap hari. Terus tiap gue telepon pun dia selalu ketok kamar gue, bisa nggak kecilin suaranya. Terus terakhir dia suruh gue telepon di luar rumah. Padahal gue tuh ngomong udah kecil, tapi kamar dia tuh pembatasnya tuh tipis, jadi anaknya tetap bisa dengar kayak gitu. Jadi gue mau telepon pun susahnya setengah mati. Terus gue ingat waktu dulu ada tetangga yang nawarin gue. Jadi gue kan mau pindah nih ke keluarga baru. Sebelumnya gue mau pindah ke si tetangga ini, tapi ternyata dia udah keburu punya au pair yang cowok. Jadi gue nemu tetangga ini dari grup au pair di Facebook. Jadi gue nyari, gue iklanin diri gue. Ada yang mau keluarga, ada yang mau au pair. Gue udah punya visa Prancis, gue bisa nyetir, gue punya SIM internasional kayak gitu. Gue bisa ngomong Perancis level basic, gue ngomong gitu. Terus Inggris gue lancar, gue ngomong gitu kan. Ada yang mau. Terus kayak itu tuh di laman grup Facebook itu tuh emang khusus buat iklan-iklanin keluarga sama au pair. Jadi emang grup khusus buat cari
keluarga sama grup khusus buat cari au pair. Tiba-tiba ada yang kontak gue, saya tertarik sama kamu tinggal di mana? Terus gue bilang saya di Marang. Oh kita tetanggaan berarti. Dia ngomong gitu. Saya juga di Marang. Terus wah kaget banget gue. Kok bisa-bisanya bisa nemu tetangga? Karena ini tuh kota kecil banget dan di atas gunung. Gue tuh tinggal di atas gunung dan ini kota kecil banget. Terus bisa-bisanya gue nemu tetangga di grup Facebook. Terus dia bilang, ayo main ke rumah saya kasih lihat rumah kamu. Rumah saya, ayo kamu datang. Terus kita udah ketemu. Ya udah, saya mau sama kamu, dia bilang gitu kan. Besokannya dia bilang kalau saya nggak jadi pilih kamu karena anaknya itu umur 12 cowok. Dan ada au pair cowok yang ngelamar, jadi dia lebih pilih au pair yang cowok buat nemenin anaknya. Karena kan kalau cowok ya sama-sama cowok enakan, maksudnya dia juga anaknya udah gede, jadi bisa main bola bareng, main laptop bareng. Kan kalau gue cewek kan kayak kurang cocok aja gitu, dia bilang. Nah jadi saya bakal pilih au pair yang cowok. Terus dia bilang, tapi kalau kamu benar-benar gak nyaman di keluarga itu, kamu boleh tinggal di sini, cuma saya nggak bisa bayar kamu. Selama kamu nyari keluarga baru, saya bakal tampung kamu. Kamu bisa tidur di basement, kayak di gudang gitu. Di gudang ada kasur. Dia bilang kalau benar-benar kamu udah benar-benar gak nyaman di keluarga yang lama ya, katanya. Saya punya kasur di gudang, ada penghangat juga, kata dia. Tapi saya nggak bisa bayar kamu. Dia bilang kayak gitu. Nggak memungkinkan buat saya bayar 2 au pair, dia bilang gitu kan. Terus gue bilang enggak lah, nggak sampai segitunya, gue ngomong gitu kan. Saya masih bisa bertahan, nggak sampai segitunya lah, keluarga di sini masih enak kok, masih oke aja lah, kata gue. Cuma anak-anaknya aja yang sopan, gue ngomong gitu kan. Aduh, 2 minggu kemudian gue nggak kuat banget, makin gak kuat. Terus gue bilang, gue chat keluarga yang ini. Sekarang gue udah di tetangga gue chat, bisa nggak kamu tolong tampung saya benar-benar nggak kuat di sini. Saya nggak apa-apa tidur di gudang, saya nggak apa-apa nggak kamu bayar. Saya bakal kerjain pekerjaan rumah, nyuci, nyetrika, bersihin rumah, asal saya bisa makan di rumah kamu, gue ngomong gitu. Jadi biar gue nggak usah bayar makan. Nggak apa-apa nggak bayar saya bakal beresin rumah, saya bakal tidur di gudang. Gue udah ngomong kayak gitu. Terus dia bilang, oke, saya jemput kamu, nanti kita obrolin lagi di rumah, dia ngomong gitu. Terus akhirnya gue bilang ke host family gue yang lama kalau gue bakal pindah ke sini. Tapi gue nggak bilang kalau ini tuh mereka nggak saling kenal. Untungnya tetangga tapi nggak saling kenal. Iya, nggak saling kenal. Terus gue bilang, ini temennya mami yang di kota Cesi yang jauh itu, bilang dia punya teman di Marang. Ini bohongan doang sih, maksudnya kayak akal-akalan gue doang. Sebenarnya ini tuh tetangga yang gue temuin dari Facebook. Terus di situ dia marah banget. Dia bilang, kamu tuh nggak menghargai hukum di negara ini. Ini kan lagi lockdown, kamu tuh nggak boleh pindah-pindah. Terus gue bilang, loh tapi ini bener-bener deket banget, ini cuma beda komplek doang, gue bilang gitu, bener-bener deket banget. 5 menit naik, enggak 5 menit, kayaknya cuma 2 menit naik mobil, jadi bener-bener deket banget. Sumpah, itu bener tetangga banget dong. Iya, tetangga banget, tapi tetangga gue yakinin gue, enggak kok, kita gak saling kenal, tapi kita pernah teleponan sekali, dia ngomong gitu. Terus, tapi kita gak pernah saling tatap muka, gak pernah, kata tetangga gue. Terus kamu nggak menghargai hukum di negara ini, nggak boleh ya ada kontrak yang dibatalin waktu lockdown, dan nggak boleh ya kamu keluar rumah waktu lockdown. Terus gue bilang, ya ke supermarket jalan pagi juga itu udah lebih jauh jaraknya daripada gue ke rumah tetangga gue. Terus dia bilang, ya tapi nggak boleh ada kontrak yang dibatalin waktu lockdown. Terus dia tuh nggak mau gue pergi gitu karena ya kali dia enak banget dong, dia tinggal ongkang-ongkang kaki di rumah waktu lockdown. Gue yang ngurusin anak-anak dia sampai malam tiap hari. Dia cuma tinggal rebahan. Ya dia nggak mau dong gue pergi. Terus saya bakal telepon polisi. Saya bakal tanya ya ke polisi, boleh nggak kamu keluar sekarang? Paling juga polisi ketawa sama pertanyaan saya. Dia ngomong gitu. Terus gue bilang, ya udah nggak usah, gue ngomong gitu kan.
Saya bakal tunggu di sini sampai lockdown beres, gue ngomong gitu. Ini tuh sampai telepon. Jadi gue telepon sama papa gue yang di Indonesia, dia pun ikutan. Jadi kayak kita ngobrol lewat video call. Terus dia bilang dia tetap gak mau lepasin gue. Dia bilang saya gak mau ambil resiko ya, nanti saya takut dituntut sama polisi kalau ngelepasin kamu waktu lockdown. Dia bilang gitu. Terus papa gue udah gak bisa maksa dia lagi. Terus ya udah, jadi keputusannya ya udahlah nunggu lockdown beres. Terus tiba-tiba suaminya, jadi host dad gue yang lama, bilang jadi udah nih tunggu sampai lockdown beres, kamu nggak mau coba telepon polisi? Terus gue kayak mikir ya udah deh, boleh coba tanya ke polisi. Tapi gue udah gak ada harapan juga, karena mamahnya juga udah bilang paling juga polisi ketawa sama pertanyaan saya. Terus ternyata pas ditelepon polisi ternyata boleh. Coba. Ternyata boleh sama polisinya. Terus jadinya gue, oh boleh nih sama polisinya, dia kayak malu gitu kan. Terus ya udah kita tanda tangan pembatalan kontrak yang 1 tahun itu. Terus dia tapi kayak malu gitu. Terus dia bilang, saya nggak tahu sih tapi sama visa kamu ya, kan kamu udah nggak di saya. Berarti kamu ilegal dong tinggalnya. Saya nggak ngerti deh gimana ini. Saya bakal suruh polisi telepon imigrasi. Dia udah ngomong kayak gitu. Nah tapi gue tuh udah cek sama au pair lain yang di Perancis, yang dari Indo itu. Ada grupnya, jadi au pair Perancis orang-orang Indonesia. Terus dia bilang, itu mah gertak doang, kata mereka. Au pair tuh bebas pindah-pindah rumah, mau pindah kemanapun juga visa mah gak akan mati. Terus jadi gue ya aja, dia mau telepon imigrasi kayak mau telepon mana kayak terserah dia lah. Terus udah gitu tanda tangan kontrak, udah gitu pas gue nunggu pas gue nunggu tetangga gue jemput, gue udah deg-degan banget. Gue takut banget, gue takut mereka saling kenal, maksudnya pernah lihat gitu, gue takutnya. Gue udah minta tetangga gue pakai masker, pakai kacamata biar mereka nggak kenalin dia. Dan dia jemputnya nggak pas di depan rumah gue, jadi agak jauh gitu. Pas datang nanya dong si keluarga gue kayak, kamu udah pernah ketemu orang ini sebelumnya? Kamu kenal dia? Terus gue bilang, enggak, ini pertama kali kita ketemu. Aku gak kenal sama dia. Padahal gue udah pernah ke rumah dia. Kita kenal udah lama. Deg-degan banget. Terus karena pagarnya jauh, jadi mereka gak saling ngobrol. Kalau mereka saling ngobrol, gue udah gak tahu sih. Karena mereka pernah teleponan. Gue takut suaranya kenalin gitu kan. Mereka cuma kayak saling dadah kayak gini doang. Udah gitu dia pakai masker, pakai sarung tangan, pakai kacamata hitam. Udah gitu dia bantuin koper gue. Ya udah, akhirnya gue berhasil pindah. Dan ternyata au pair yang di sini, yang cowok itu nggak bisa datang karena dia dari Jerman. Jadi di sini belum ada au pair. Jadi gue bisa tinggal di kamar dan gue dibayar sama dia karena gue jagain anaknya juga. Jadi gue jadi au pair sementara sampai lockdown beres. Jadi benar-benar pertolongan Tuhan banget sih. Gue di sini, gue bisa tidur di kamar, gue dibayar juga sama dia. Yang asalnya gue cuman mau minta makan doang, gue beres-beres rumah buat gue makan doang. Akhirnya gue bisa dapat uang, bisa makan juga di sini, bisa tidurnya enak karena lagi lockdown. Jadi au pair barunya belum datang, gitu. Gue sementara doang sih di sini. Abis ini gue bakal pindah ke Jerman. Keluarga baru gue di Jerman. Dia dapat berarti dia di Jerman. Iya, gue bakal ngurusnya anak kecil banget, umur 22 bulan, ntar. Wah, susah dong lu ngurus anak bayi gitu. Iya, tapi daripada udah gede ya, gak sopan, bener-bener parah. Dia tuh kebanyakan nonton sinetron gitu sih, yang yang nindas-nindas orang. Jadi dia tuh nindas-nindas gue, kayak gimana ya, kayak gitu deh, menyerap apa yang dia tonton. Kalau yang sekarang gimana? Yang di keluarga yang sekarang baik banget, ramah, sopan. Dia cowok udah umur 12. Tapi dia benar-benar sopan banget, ramah banget. Dia udah pernah punya au pair 7 kali, jadi udah kebiasaan. Dia udah kebiasa sama orang baru. Dia udah tahu cara melakuin orang baru tuh gimana, dan dia tahu kalau au pair itu bukan babu di sini. Jadi oke banget sih di sini. Udah bahagia. Tapi lu kesana ngerjain tugas rumah juga? Di sini ya, tapi nggak seberat di rumah lama. Gue nggak enak dong, gue udah ditampung sama mereka, terus gue kerjain. Dan di rumah lama kan gue bilang orang tuanya perfeksionis banget, dan
apapun yang gue lakuin selalu diprotes. Jadi gue udah kebiasaan kerja sangat detail. Gue udah kebiasaan kerja keras karena di rumah lama itu pekerjaannya segunung. Jadi pas gue datang sini, gue beres-beres rumah seharian. Bos gue bilang, gila ini bersih banget, kamu niat banget Nadia. Terus kayak berapa lama kamu kerjain pekerjaan rumah? 3 jam, gue bilang gitu kan. Wah gila ini mah rumah saya nggak usah dibersihin 2 minggu, dia ngomong gitu. Semua berarti rumahnya kotor banget dong. Aduh, gara-gara di sini ya orangnya santai, fleksibel, mereka nggak perfeksionis juga, jadi ya lebih oke lah buat gue. Kemarin tuh gila banget, pusing banget gue. Berarti kemarin kan pengalaman yang nggak enak-enak, kan berarti pengalaman enak dong. Di sini baru seminggu, hampir seminggu. Kemarin gue datang Minggu, hari ini Sabtu, udah seminggu gue di sini. Sejauh ini nggak ada masalah sih, oke aja. Oh oke. Lu Jerman mana? Nanti gue bakal pindahnya ke kota Trier. Jadi sekarang kan gue di desa. Gue tuh di Marang namanya, di Perancis. Desa banget lah di atas gunung. Nanti gue bakal pindahnya ke tengah kota, bener-bener di tengah kota. Cuman kehidupan di desa itu asik banget, gila banget, view-nya keren parah. Karena ini perbatasan sama Swiss. Gue nggak ada masalah tinggal di sini. Gue seneng banget tinggal di desa. Karena desa di sini bener parah banget, epic banget sih view-nya. Cuman kehidupan di dalam rumahnya itu nggak enak banget yang kemarin. Makanya gue nekat buat pindah. Gitu. Tapi nanti gue bakal di tengah kota. Oh oke. Terus lu ada nggak sih tips buat ke orang-orang yang pengen ikut jadi ini? Iya bener banget. Itu banyak banget sih yang nanya ke gue, gimana sih caranya jadi au pair, gimana sih, banyak banget yang nanya. Caranya pertama kamu cari dulu mau ke negara apa, terus cari requirements negara itu apa aja, karena nggak semua orang Indo bisa. Kayak ke Inggris gak terima orang Indo buat jadi au pair. Terus kamu cari dulu negaranya apa, terus kalau misalnya mereka terima orang Indo, cari requirements-nya apa aja, karena ada beberapa negara yang harus pakai sertifikat bahasa kan. Terus yang paling penting, kalau udah lulus tes bahasa, cari keluarga yang udah pernah punya au pair. Jadi kamu kontak dulu tuh si au pair yang lama. Jadi biar ada testimoni gitu loh. Mereka nyaman gak sih di keluarga ini? Kayak gitu, biar kamu pasti gak zong gitu dapet keluarganya. Nah yang di Jerman itu gue ditawarin sama au pairnya orang Indonesia juga. Jadi ada orang Indonesia yang lagi kerja di sana sekarang. Dia juga sama kayak gue, visa Prancis. Dia nemu gue dari grup WhatsApp. Jadi ada grup WhatsApp au pair Indonesia di Prancis kan. Dia tahu gue di situ, dia tahu gue mau pindah, dia tawarin gue. Terus dia bilang kerja di sini enak banget. Host mom sama dadnya baik, anaknya masih kecil. Dan gak rese. Pokoknya jadi gue udah ada testimoni kalau kerja di sana pasti oke gitu. Yang paling penting itu sih, harus ada testimoninya dulu dari au pair lama. Jadi biar kamu gak disiksa kayak Cinderella. Oh my god. Tapi kalau desa kan gak tahu sih, gue gak tahu kondisi desa di sana kayak gimana ya. Cuman lu serba susah gak sih di sana kalau lu di desa? Atau emang lu emang suka alam gitu, makanya lu pilih di situ? Beda banget sih desa di sini sama di Indo, beda banget. Gimana ya? Transportasi juga udah oke banget. Tiap rumah tuh tiap berapa meter ada bus station. Jadi tiap hari bus lewat dan tiap 1 jam sekali ada bus yang bawa kita ke city centernya. Jadi jadi kamu mau tinggal sepelosok apapun pasti ada bus yang bakalan bisa bawa ke city center. Walaupun jaraknya ya lumayan jauh, tapi pasti ada bus. Terus di sini udah lengkap sih, supermarket, sinema, apa buat bioskop, terus restoran, apalagi ya kayak toko-toko baju, toko peralatan rumah itu udah ada di sini, udah lengkap banget walaupun di desa. Jadi desanya bukan kayak di Indonesia gitu, desanya beda. Cuman kota kecil lah ya. Iya, cuman jarak antar rumah jauh-jauhan, terus rumahnya juga gede-gede. Maksudnya
halamannya gede-gede karena di desa kan. Terus mereka punya binatang binatang piaraan gitunya aneh-aneh sih, kayak miaranya sapi, miara ayam, karena tinggalnya di desa kan. Sapi, ayam, terus jarang ya yang lihat ada piaraan biasanya kayak anjing kucing gitu. Mereka banyaknya peternak sih di sini gitu. Oh, oke. Nah, Nat, ini terakhir. Lu pernah culture shock nggak pas pindah dari sana ke sini? Banyak banget. Jadi di sini orangnya belak-belakan. Apapun yang mereka rasain langsung aja diomongin. Nggak bikin perasaan kita nggak enakan. Nggak enakan. Pokoknya semua dikasih tahu ke gue. Nggak kayak orang Indonesia mau ngomong apapun kayak dipikirin banget. Gimana ya ntar perasaan dia segala macam. Nah mereka tuh to the point. Terus mereka langsung ngomong yang mereka rasain. Itu culture shock pertama. Terus sisanya sih culture shocknya bukan lebih ke kayak gitu ya, kayak misal kalau di meja makan mulut nggak boleh kebuka kalau lagi makan sama sekali. Jadi harus kayak gimana? Gitu. Terus mereka tuh tiap makan ada kayak ada aturannya. Ini mereka tuh selalu nata meja sebelum mereka makan. Jadi garpu, sendok kecil, sendok gede, gelas itu tuh selalu ditata sebelum makan. Udah gitu, apalagi ya, udah sih kayaknya itu yang gue inget. Terus di sini nggak ada cuci, nggak nyuci manual, tapi masukin ke mesin. Jadi masuk mesin, nanti mesinnya nyuci buat piring gelas kayak gitu. Jadi nggak cuci manual, masukin ke mesin, nanti mesinnya yang cuci. Yang paling culture shock yaitu mereka apa-apa to the point banget. Terus anak-anak di sini beda sama anak-anak di Indo, beda 180 derajat. Anak Indo tuh benar-benar sopan, anak Asia deh kayaknya. Dididik buat sopan ke orang yang lebih tua kan. Kalau di sini nggak beda. Oh, oke. Kalau gitu, Nat, ada nggak sama satu lagi, ada nggak yang lu pengen disampaikan ke orang-orang? Ini tuh sebenarnya kesempatan emas banget sih. Kayak lu bisa tahu budaya di luar, di Eropa, tinggal di Eropa, lu dibayar, nggak harus keluar duit sama sekali, dan dapat pengalaman banyak, kenal budaya baru, dapat teman-teman baru, dan sekolah bahasa pun dibayarin sama mereka kan. Jadi lu bisa dapat kayak pengetahuan bahasa yang baru. Cuman ya namanya kerja pasti ada nggak enaknya juga. Jadi kalau misalnya mau jadi au pair harus pertimbangin juga negatifnya. Misalnya ketemu keluarga yang nggak cocok. Dan di sini tuh kerja bukan liburan, bukan senang-senang. Cuman ini kesempatan emas banget sih menurut gua buat kalian yang masih muda, terus nggak mau hidupnya kayak gitu-gitu aja terus sampai tua kerja jadi budak korporat. Kan lumayan ya kesempatan emas 2 tahun atau setahun bisa ngerasain hidup di Eropa tuh kayak gimana. Harus coba sih menurut gua. Kalau gitu thank you Nat udah mau ngobrol.